Perlu diketahui ya teman-teman semua bahwa Putri Indonesia itu memiliki 3 kriteria untuk mewakili provinsi. Pertama itu garis keturunan, yang kedua domisili, dan yang ketiga itu bekerja pada provinsi tersebut. Jadi yang bertanya nih, gak usah ngaku-ngaku orang Kaltara, lo gak pernah tinggal di Kaltara gitu kan. Sebetulnya saya di statement manapun saya tidak pernah menyebutkan bahwa oh saya asli Kaltara loh, oh saya domisili Kaltara, tidak pernah. Itu yang harus digarisbawahi. Tetapi Kaltaranya ini dari ayah saya. Jadi nenek dari ayah saya ini hasil dari Kaltara. Kemudian menikah dengan kakek saya yang memang orang Sunda. Dari Tarakan. Nah, masuk boy. Selamat datang kembali di Kaltara Podcast di episode 51 bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan tamu ya dari Jakarta domisilinya ya. Jakarta apa gimana? Ya, Jakarta. Tapi mewakili Kaltara untuk ajang Putri Indonesia. Kita sambut Dewi Ratna. Halo teman-teman pageant lovers dan sahabat-sahabat Kaltara. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnaningsi, biasa disapa Dewi. Pada tahun ini 2025 saya terpilih menjadi Putri Indonesia dengan mewakili Kalimantan Utara. Nah ini Dewi ini kan baru berapa hari di sini Dewi? 2 hari kebetulan. 2 hari. Cuman langsung disambut ada sedikit kontroversi ya. Bukan kontroversi juga sih, ada sedikit perdebatan di media sosial terkait katanya itu bukan wakil Kaltara, itu bukan orang Kaltara. Nah, kalau dari Dewi sendiri langsung aja kita mulai aja langsung ya, gini. Betul, Kak. Apa pendapat Dewi tentang hal ini? Sebetulnya pro dan kontra itu hal yang biasa ya Kak ya. Itu hal biasa lah, mungkin itu hanya kerikil-kerikil kecil di dalam sebuah kompetisi. Nah, saya mewakili Kalimantan Utara itu bukan karena tanpa sebab. Sebab saya maupun finalis lainnya itu Putri Indonesia itu sudah melewati berbagai macam rangkaian ya untuk kita mendapatkan syas ini dari provinsi kita masing-masing. Dan yang dipertanyakan ya, yang paling pertanyalah ke masyarakat ini di media sosial ya khususnya mempertanyakan kok bukan asli Kaltara bisa membawa nama Kaltara di ajang Putri Indonesia seperti itu. Perlu diketahui ya teman-teman semua bahwa Putri Indonesia itu memiliki 3 kriteria untuk mewakili provinsi. Pertama itu garis keturunan, yang kedua domisili, dan yang ketiga itu bekerja pada provinsi tersebut. Jadi yang bertanya nih, gak usah ngaku-ngaku orang Kaltara, lo gak pernah tinggal di Kaltara gitu kan. Sebetulnya saya di statement manapun saya tidak pernah menyebutkan bahwa oh saya asli Kaltara loh, oh saya domisili Kaltara, tidak pernah. Itu yang harus digarisbawahi. Saya memang menyebutkan, bahkan di Instagram saya sendiri, saya bilang saya ini lahir di kota Bogor dan besar di Jakarta. Tetapi Kaltaranya ini dari ayah saya. Jadi nenek dari ayah saya ini hasil dari Kaltara. Kemudian menikah dengan kakek saya yang memang orang Sunda. Jadi orang-orang itu tahunya kan ini orang Sunda segala macam kan mengikuti ajang di kota Bogor. Iya betul, saya mau ajang kota Bogor 2023. Tetapi saya sebagai warga Indonesia, tentunya Putri Indonesia, menurut saya itu sah-sah saja saya berkontribusi untuk provinsi yang saya pilih. Saya sudah berkontribusi dengan provinsi saya yaitu di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, menjadi Bojang Kota Bogor. Nah, tetapi ketika di Putri Indonesia ini mengapa saya memilih Kalimantan Utara? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Pertama dari segi kriteria itu saya bisa mengikuti. Memenuhi persyaratan. Ya, memenuhi persyaratan. Kedua, saya melihat
Kalimantan Utara ini tahun lalu memang kosong ya Kak. Sebetulnya tahun lalu itu memang aku mau maju. Nanti kita bahas itu yang kosong. Oke. Nah intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan serta-merta tuh aku ngeklaim gitu ya Kak. Istilahnya ngeklaim enggak benar-benar enggak kayak gitu. Jadi mohon ya teman-teman, sahabat semua, saya sih mewajarkan ya kalau misalkan netizen atau masyarakat itu berasumsi, karena pada dasarnya mereka itu tidak tahu yang kebenarannya gitu. Sedangkan mungkin adalah beberapa media yang menginformasikan tersebut. Jadi it's okay gitu. Jadi ada 3 syarat ya untuk bisa mewakili suatu provinsi. Yang pertama tadi berdasarkan garis keturunan, yang kedua berdasarkan domisili, dan yang ketiga berdasarkan tempat kerjanya. Iya. Dan Dewi mengambil persyaratan yang berdasarkan garis keturunan. Betul. Dari nenek ya, bawa orang Kaltara. Dari mana? Dari Tarakan. Nah, artinya nih bubuhan kita juga. Iya kan? Secara tidak langsung ini bubuhan kita juga. Jadi tolonglah untuk yang di netizen tuh kita tetap support ya. Meskipun tetap kita support karena dia sudah membawa bendera Kaltara saat ini. Dewi sudah membela Panji Kaltara. Jadi apapun tetap kita dukung. Nah, tapi penyebab lainnya juga mungkin karena memang kan banyak yang ngomong juga tuh di internet. Kenapa bukan dari yang asli Kaltara nih, yang memang tinggal di sini maksudnya, bukan orang Kaltara ya, asli yang tinggal di sini, yang memang sudah di sini. Yang daftar nggak ada atau memenuhi syarat nggak ada. Contohnya yang tahun tadi ya kita bahas ya. Ya, boleh dibahas Kak. Tahun tadi itu kita nggak ada perwakilan. Ya, tahun 2024 ya. 2024 ini sebetulnya ada yang mau mewakili Kalimantan Utara. Tetapi balik lagi, yayasan itu kan punya kriteria tersendiri. Meskipun mereka ini asli daerah tersebut, bukan hanya Kaltara ya Kak. Ini tuh karena ajang ini cukup bergengsi ya. Iya betul, cukup bergengsi, yang memang sedetail itu Dewan Juri pun memilih para finalis itu sedetail itu, dari garis keturunan, dari brand beauty behaviornya segala macam itu memang benar-benar sangat penting. Jadi tahun lalu itu bukannya benar-benar kosong, ada sebetulnya ada, tapi tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, tahun ini aku mendaftar di Putri Indonesia dan mengambil Kalimantan Utara ini. Alhamdulillahnya terpilih gitu. Cuma memang ada miskomunikasi aja. Jadi nggak bisa juga dibilang asal comot deh, karena tahun tadi pun kalau asal comot seharusnya ada. Kalau misalnya cuman sekedar ngaku-ngaku perwakilan Kaltara, iya kan? Iya. Kalau cuman sekedar si A ngaku, tahun tadi seharusnya ada, tapi karena tidak memenuhi syarat, 3 ini tidak ada perwakilan Kaltara tahun tadi. Iya betul. Jadi tidak serta-merta saya asli Kaltara, saya asli daerah ini, saya bisa menjadi Putri Indonesia. Karena semua finalis pun melalui proses yang sangat panjang. Tidak serta-merta saya daftar, isi formulir, datang, terima, tidak bisa Kak gitu. Itu memang kita tuh penuh perjuangan lah, bukan hanya saya ya. Saya akuin semua finalis di Putri Indonesia itu semuanya berjuang dengan tekad mereka, dengan yang mereka bawa, bahkan mereka dari daerah-daerah tertentu datang langsung ke Jakarta untuk audisi, bahkan bukan cuma 1, 2, 3, puluhan orang, ratusan wanita cantik dan berprestasi di sana. Itulah yang kita cari di sana. Kita memperebutkan itu dengan apa? Dengan tekad kita yang kuat gitu. Bukan serta-merta saya asli sini, saya bisa kok jadi Putri Indonesia gitu. Karena memang memenuhi syarat karena domisili, memenuhi syarat karena asli suku tersebut. Tetapi balik lagi, yayasan itu punya kriteria yang memang finalis ini harus memenuhi. Dari finalis Putri Indonesia sendiri bukanlah wanita yang sempurna, balik lagi, karena sejatinya tidak ada ya manusia yang sempurna. Tetapi di sini itu bagaimana seorang wanita ini bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang kita miliki, dengan apa kontribusi kita untuk bangsa ini gitu. Nah, ini mungkin sedikit terdengar klise ya. Pertanyaannya, kenapa ingin ikut ini?
ingin ikut pemilihan Putri Indonesia nih. Ini pasti setiap kali ada perwakilan Kaltara yang Putri Indonesia pasti ditanya ini. Kenapa? Iya, betul. Dan kenapa memilih Kaltara? Baik. Kenapa Putri Indonesia? Terlebih saya melihat ajang ini tuh cukup baik dan banyak sekali hal positif yang bisa saya dapatkan. Saya melihat dari alumni Putri Indonesia itu memang salah satu role model saya, Kak. Jadi benar-benar saya melihat, oh ternyata Putri Indonesia tuh seperti ini ya. Oh ternyata Putri Indonesia tuh harus seperti ini ya. Balik lagi yang seperti saya katakan tadi, kita ini bukan menjadi manusia yang sempurna dari Putri Indonesia ini, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita ini wanita tidak hanya cantik, kita ini bisa menunjukkan lah kepada khalayak umum, kita loh wanita Indonesia memperjuangkan Indonesia gitu kan, dengan advokasi kita terlebih. Nah, kenapa Putri Indonesia? Balik lagi, saya memiliki advokasi yang bernama Safe Movement Together, itu tuh bergerak di bidang apa tadi? Edukasi. Apa? Safe Movement Together. Self Movement Together. Okay. Ya, jadi gerakan aman ini tuh untuk anak-anak. Kan di Indonesia sendiri itu tingkat kekerasan seksual tuh cukup tinggi, betul. Banget. Iya, terlebih pada anak. Nah, khawatirnya kalau misalnya anak-anak ini dari kecil tidak mengetahui hal tersebut, bahkan mereka tuh tidak berani speak up, itu kan bisa kena ke mental dia. Nah, saya berharap sih anak-anak Indonesia itu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas. Ya kan ya, yang cerdas, yang memang benar-benar mereka itu mempunyai juang tinggi loh untuk mimpi-mimpinya. Bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan mimpinya apabila mereka itu tidak berani speak up dengan apa yang mereka alami. Sebetulnya advokasi ini berawal dari pengalaman pribadi di masa kecil. Gitu. Jadi saya tidak ingin lah untuk anak-anak lain merasakan hal ini. Apalagi lagi rame sekarang ini kan, yang satu kasus yang itulah pokoknya yang sampai itu kan termasuk kan yang kayak contohnya yang kekerasan seksual yang dengan anak umur 3 tahun yang ya, lagi rame itu. Betul. Itu termasuk ya. Termasuk memang, itu benar-benar saya mengangkat itu tuh di Putri Indonesia tuh, menurut saya bisa menggaungkan advokasi saya bersama Putri Indonesia dan teman-teman lainnya. Karena ini ajang yang cukup sangat positif. Oke. Sangat baik. Sangat positif, sangat baik. Makanya kenapa tertarik dengan ajang pemilihan Putri Indonesia. Iya. Ya. Nah, sejauh ini apa persiapan yang sudah dilakukan nih? Dari sejak ini bisa dijelasin nggak? Sejak kapan sih sebenarnya pemilihannya nih? Pemilihan ini tuh rangkaiannya. Oke. Rangkaiannya itu pendaftaran dibukanya Januari. Tetapi persiapan itu mungkin sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih bahkan mempersiapkannya, dengan kita mempersiapkan public speaking, kita mempersiapkan catwalk, kita mempersiapkan beauty class, karena memang itu akan dipakai selama masa karantina. Itu. Jadi mungkin sejauh ini persiapan saya menuju Putri Indonesia ini sudah 85%. Oke. Jadi sejauh ini, jadi tinggal mengunjungi Kaltaranya ya. Jadi memang sementara ini, jadi salah satu rangkaian persiapan ini ke Kaltaranya ini ya. Iya betul, karena kan walaupun saya bukan asli Kaltara dan tidak tinggal di sini, mengingat saya mempunyai keturunan Kaltara, tetapi kan alangkah baiknya saya meminta izin dengan warga sini, dengan pemerintahan sini, meminta doa restu, minta dukungan, dan alhamdulillahnya semua yang saya temui pemerintahan itu responnya sangat baik, sangat positif. Gitu. Dan masyarakat pun memang yang saya temui secara langsung ya, itu semuanya baik, warga Kaltara tuh baik, bahkan ada yang ngirimin saya bunga, ngirimin saya makanan untuk buka puasa, kayak luar biasa Kak, itu luar biasa, sangat disambut baik lah aku sama warga Kaltara ini, aku benar-benar bersyukur gitu. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, susah nggak sih event-event seperti ini? Ngikutin acara-acara seperti ini? Ajang ini. Beauty pageant ini. Dibilang susah, iya. Karena balik lagi, ini sebuah kompetisi. Ini sebuah kompetisi, jadi tidak semuanya lolos dan tidak semuanya juga tidak lolos gitu. Adanya perjuangan di sini, yang saya bilang itu berbagai macam rangkaian lah kita lewati di sini. Dibilang susah, tapi menurut saya pribadi tidak ada yang susah kalau kita ingin berusaha. Gitu. Nah, ini kita bicara sedikit tentang Kaltara nih.
Kalau setahumu, kan sebagai seorang keturunan dari Kaltara ya, dari pihak nenek. Sebenarnya Kaltara tuh gimana sih kalau sejauh yang ditahu oleh Dewi? Oke, sejauh yang saya tahu ya, Kaltara ini setelah saya datang langsung, memang sebelumnya pun saya pernah ke sini. Itu saya melihat Pernah kesini sangat, sebelumnya? iya betul pernah ke sini, tapi waktu saya kecil memang. Itu saya melihat jauh dari polusi ya Kak. Gak usah gitu. Itu betul. Emang betul? Itu betul. Itu jauh dari polusi, dan ketika saya sampai di sini, oh ternyata nggak macet ya. Banget. Ternyata nggak macet ya gitu. Dan memang misalnya dari bandara ini menuju ke hotel, itu kita cukup waktu 10 menit, nggak sampai 10 menit kita udah bisa nemuin hotel gitu. Dan memang nggak macet sama sekali itu. Kedua itu adalah tatanan adat dan budaya di sini menurut saya masih kental, dan memang ini yang harus saya angkat. Ini yang harus saya angkat ke ajang nasional ini, bahwa warga Kaltara ini sangat menjunjung tinggi budaya. Oke, betul. Terlebih dengan alam, masyarakat dan alam itu kan saling berdampingan. Saya melihat di sini sangat bersih. Oke. Kotanya sangat bersih Kak. Jadi pas saya datang, wah luar biasa ya Kak gitu. Ini nggak ada sampah loh, nggak ada sampah berserakan di sini. Luar biasa ya, kotanya rapi, nggak macet dan rapi, nggak ada sampah berserakan. Saya kan sempat bikin video kan beberapa lah di tepian itu. Sama sekali saya nggak melihat sampah di situ. Itu memang harus saya angkat. Wah Kaltara ini luar biasa. Luar biasa, memang berarti kan warganya itu seperduli itu dengan lingkungan ya Kak. Jadi menurut saya ya, bagaimana mungkin manusia ini ingin dibahagiakan oleh alam yang sebegitu indahnya, tetapi manusia tidak bisa membahagiakan alam, tidak bisa men-treat alam dengan baik, merusak ekosistem, merusak hutan segala macam, betul Kak? Nah, saya melihat di sini itu masih sangat terjaga, dan saya berharap sih untuk terus dijaga. Itu benar-benar yang harus saya angkat ke ajang nasional ini, bahwa Kaltara segitu pedulinya dengan lingkungan. Nah, menurutmu, sebenarnya kalau potensi terbesar Kaltara ini apa sebenarnya? Potensi terbesarnya dari pariwisata itu sangat bagus Kak, karena kan di sini ada ini ya, pariwisata yang memang adat, Desa Sutangan itu. Desa adat. Iya, desa adat. Nah, itu kalau misalnya kita majuin lagi di sosial media, ketika orang-orang luar berkunjung ke Kaltara ini, mereka bisa mengunjungi, mereka tuh bisa tahu kurang lebihnya ya adat di Kaltara, oh seperti ini. Nah, di Kaltara ini bukan cuma hanya ada satu adat loh, tetapi Bukan ada hanya satu suku. Iya, ya betul. Sorry itu sih. Bukan hanya ada satu suku, tetapi ada beberapa suku gitu. Itu kan memang yang harus kita angkat sebetulnya. Dan tetap akur sampai sekarang, semoga. Iya, semoga. Dan tetap akur sih. Dan tetap akur, dan memang Itu saling yang kita menjaga harapkan. satu sama lain sih, Kak. Oke. Saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau misalnya kau ingin memperkenalkan Kaltara ke orang lain, apa yang akan kau perkenalkan? Yang kamu perkenalkan? Ya, pertama yang saya kenalkan itu kotanya tenang. Kotanya tenang, nggak bising, nggak banyak polusi itu. Karena kan gini Kak, orang itu liburan cari apa sih Kak? Ketenangan. Ketenangan, Kedamaian. Ketika kita sudah penat dengan segala pekerjaan kita yang menyusahkan, yang bikin penat gitu, seseorang ini ingin liburan, tetapi ke kota mana, ke daerah mana yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman? Kaltara. Bersih, tidak polusinya, itu bagus banget sih, dan tidak macet. Terlebih lagi banyaklah daerah yang memang harus dikunjungi ke Kaltara. Memang mungkin dari ibu kota tuh lumayan jauh kan. Iya, problemnya itu. Ya itu problemnya lumayan jauh. Tapi menurut saya pribadi, kalau memang orang memang ingin benar-benar menikmati liburan, itulah esensi yang harus diambil. Selama perjalanan nih, mereka kan bisa ngelihat, oh Kaltara seperti ini, oh Kaltara ternyata ada ini ya, wah seru nih. Itu yang harus kita angkat, yang harus kita ceritakan ke orang luar. Ini sudah kemana aja nih selama berapa hari ini? Selama berapa hari ini kebetulan belum niatnya kita itu mau
ambil video lah untuk video profile. Tetapi karena kemarin itu kita sampai sore, maghrib kita tuh baru sampai hotel. Nah hari ini kita full audiensi. Jadi belum ada Belum ada. kunjungannya. Sebetulnya saya berharap banget ya ingin ke Malinau. Karena itu indah banget kan Kak. Iya. Malinau itu indah tergantung banget. situasi lah nanti. Iya, tetapi mengingat saya di sini punya waktu yang terbatas ya, dan memang tanggal 20 saya harus sudah pulang gitu ke Jakarta. Jadi sebenarnya saya bilang kan, Kak aku pengen deh ke Malinau gitu. Tapi lumayan jauh juga kan dari kotanya. Cuman ya kalau memang ada waktu diupayakan bisa ke sana, tapi kalau tidak ada ya memang mungkin lain waktu gitu. Lain waktu saya ke sana. Oke. Jadi memang gitu ya. Tadi Dewi sudah bicara sedikit tentang masalah lingkungan ya. Kalau menurut Dewi, kalau pandangan Dewi tentang lingkungan di Kaltara ini gimana? Isu lingkungan di Kaltara ini? Isu lingkungan ya, sejauh yang sudah melihat sedikit lah. Sejauh yang saya lihat, lingkungannya sangat bagus kayak yang tadi saya lihat. Saya tidak melihat sampah. Itu patut diacungi jempol. Karena susah loh Kak, sekarang itu masyarakat sadar untuk membuang sampah. Kita sering banget lah melihat di jalanan buang sampah pada tempatnya. Ada tong sampahnya di bawah. Tetapi apa? Di samping tong sampah itu ada sampah. Itu yang harus disadari oleh banyak masyarakat bahwa ini loh lingkungan kita yang harus kita jaga gitu. Sampah sekecil apapun di depannya tempat sampah kok bisa sampai itu sampah ada di bawahnya. Itu benar-benar poin plusnya dari Kaltara ini saya melihat bersih dari sampah. Benar-benar diacungi jempol untuk urusan itu. Nah, tadi Dewi kita bicara kembali lagi ya. Tadi Dewi bicara tentang masalah isu yang akan dibawakan tentang masalah kekerasan seksual. Kenapa memilih itu? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya. Tapi kenapa hal ini penting untuk dibawa ke ajang Putra Indonesia? Iya betul. Balik lagi Kak, tadi kan sempat saya sampaikan bahwa itu berawal dari pengalaman pribadi. Memang susah jadi cewek di Indonesia. Ya, itu merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi saya berpikir dulu ya, waktu saya kecil, saya ini tidak berani speak up. Saya anak kecil tuh kan nggak ngerti apa-apa ya. Saya merasa ketika orang dewasa mencium kening saya, mencium pipi saya itu mereka menyayangi saya. Tetapi ketika itu orang lain bukan dari keluarga, bahkan tidak ada urusan darah gitu ya, maksudnya turunan segala macam, kok bisa mereka mencium? Itu dulu saya berpikir, oh dia ini suka sama anak kecil, oh dia ini suka sama aku gitu-gitu pikirnya. Tetapi ada satu momen di mana orang ini tuh sempatlah mengajak saya ini, itu kan waktu kecil aku kelas 3 SD. Aku ingat kelas 3 SD. Kecil. Ini tetangga. Ya, itu kecil banget kan. Ini tetangga, kebetulan di daerah rumah saya ini kita tuh berteman yang lumayan banyak 5 sampai 6 orang, anak-anak cewek. Kita tuh sering main, kumpul bareng. Nah, ada satu tetangga ini, dia itu sering kumpul bareng kita, tapi dia ini suka ngasih kita jajan. Anak kecil seneng dong. Kayaknya itu memang modus utama. Iya, namanya anak kecil nggak berpikir negatif. Dikasih jajan, kita suka dikasih snack misalnya. Dikasih uang 2.000 tuh besar banget. Tahun segitu. Iya, tahun segitu. Buat anak kecil. Buat anak kecil, dan memang kita ngerasa bukan dari orang tua kita, tapi kita dapat duit loh gitu 2.000. Ayo kita jajan gitu. Awalnya ngumpul barengan biasa. Nah, sampai ada satu momen dia itu megang paha teman aku. Dulu tuh kalau nggak salah kita pernah beli permen karet yang isinya ada tato-tatoan yang kayak dicuci hilang. Iya. Nah, itu teman aku tuh mau nempeli di kaki. Nah, sama tetangga aku ini sini bapak yang tempelin, dia bilang gitu. Tapi tempelnya tuh benar-benar di paha atas. Wow. Dan dia waktu itu posisinya pakai rok di paha atas. Terus itu aku udah mulai mikir, kok ngangkat roknya kayaknya sih, ada yang aneh. ada yang aneh.
ada yang aneh di situ udah kan. Tapi aku memang itu bukan aku yang ngalamin, teman aku. Tapi di situ aku udah mulai berpikir. Nah, satu hari aku jalan sendiri. Ada itu tetangga yang itu. Dewi kata gitu. Dewi mau nggak temenin bapak ke sini? Oh iya Pak. Aku gitu. Kan aku nurut aja kan karena aku merasa ini orang baik banget gitu. Udah kayak orang tua sendiri. Iya, nah iya aku bilang. Nah, dari situ dia kan tadinya maaf ya, dia tuh tadinya pakai celana Kak. Pakai celana biasa, pakai celana panjang. Tiba-tiba, bentar ya Wi, kata dia gitu. Aku tunggu di gang adalah gang masuk arah rumahnya gitu. Aku tunggu di gang, dia tiba-tiba ganti pakai sarung Kak. Dia tiba-tiba ganti pakai sarung, kemudian dia itu bawa kayak gergaji atau untuk motong kayu lah intinya, atau golok gitu, aku lupa. Terus Pak mau kemana dengan polos ya, anak kecil nanya, Pak mau kemana? Oh ya Wi, temenin Bapak yuk ke sawah, ke kebun. Bapak mau ambil kayu. Itu. Di situ perasaan udah mulai nggak enak. Pas saya ikutin, kan di kebun kan nggak ada orang, gitu kan. Ikutin, tapi dia memang jalan duluan. Terus aku teriak dari belakang, Pak Dewi pulang ya. Aku bilang gitu. Ih Dewi mau kemana? Nggak usah pulang, temenin Bapak sebentar doang kok. Dia bilang kayak gitu. Nanti Bapak kasih uang. Wow. Itu. Oh enggak Pak, enggak Dewi mau pulang, udah disuruh pulang sama Mama. Aku langsung lari. Nah di situ benar-benar nggak bisa cerita. Mau cerita sama orang tua, takut salah nggak ya disalahin sama orang tua gitu. Nanti takutnya aku yang disalahin nih gitu kan. Anak kecil lah, nggak ngerti. Tapi dari yang udah aku lihat dia megang-megang paha teman aku, terus dia sempat cium pipi aku gitu kan. Itu kan bukan hal yang wajar ya menurut aku. Jadi di situ langsung enggak, dari kejadian itu tuh udah benar-benar stop. Ada sedikit trauma ya? Iya, ada sedikit trauma dan stop ke dia gitu. Benar-benar ternyata segininya ya, maksudnya mempunyai pengalaman ini. Jadi ketika besar dan alhamdulillahnya terpilih menjadi Putri Indonesia, ya saya ingin menggaungkan advokasi saya ini. Tapi memang gini ya, masalah kekerasan seksual ini kan problem yang paling utama itu kan benar-benar tuh yang nggak berani speak up-nya itu. Iya. Padahal banyak banget terjadi. Mulai dari yang kecil ya, yang kecil ini contoh kayak catcalling. Kayak catcalling itu kan sebenarnya sudah termasuk sebenarnya. Cuman banyak orang yang dianggap itu kecil meskipun tetap termasuk kan, meskipun skalanya kecil. Tapi dari yang kecil-kecil itu bisa merembet yang besar-besar juga nanti tambah parah. Dan yang paling susah, yang jadi korban ini kan perempuan, karena yang satu yang mengalami perempuan, traumanya juga perempuan ya, dan yang paling kesian ini kan perempuan ini susah buat speak up sebenarnya ya. Jadi memang itu ya penyebabnya ya. Itu penyebabnya. Jadi di Indonesia kan masih jarang loh orang mau speak up. Salahnya ini kadang ada yang speak up itu malah mereka disalahkan. Korban itu disalahkan, itu sangat disayangkan. Jadi setiap saya sosialisasi ke sekolah sosial, ke panti asuhan, bahkan ke sekolah-sekolah, itu yang saya tekankan, jangan pernah takut untuk speak up. Kalian tidak pernah salah. Dan memang korbannya itu tidak hanya perempuan kan, tapi lelaki juga tetap bisa menjadi korban kekerasan seksual gitu. Itu benar-benar trauma seseorang itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang merasa kayak gitu sepele, dilupain gitu. Tapi kan ada juga orang yang memang berkepanjangan dan mendalam di hidupnya sampai dia kayak ngapain untuk ini, gue aja udah trauma sama ini gitu. Ada aja Kak gitu. Nah ini isunya sudah dibawain di mana aja, apakah di ajang itu atau di tempat lain, atau di media sosial juga gimana? Media sosial sudah kebetulan, dan di ajang juga sudah saya informasikan tentang advokasi saya. Dan kemudian kalau untuk podcast baru kali ini first time podcast. Itu suatu masalah yang memang kompleks banget ya memang. Ya kadang juga masalah budaya juga. Kita kan sifatnya kan memang di Indonesia agak sedikit patriarki kan. Sedikit ya kan. Meskipun ya ada juga yang enggak sebenarnya. Cuman ya begitulah. Jadi memang itu sebuah isu yang menarik buat dibawakan di advokasi untuk di ajang-ajang besar seperti Putri Indonesia ini. Nah kita kembali lagi ke pemilihan nih. Kita kembali yang ke netizen kan banyak nih, salah satu penyebab netizen, kita kembali lagi ya ke awal ya. Netizen ngomong seperti itu yang di beberapa hari ini kan banyak karena nggak tahu.
ya kan? Karena ketidaktahuan penyebabnya sebenarnya. Dan juga banyak yang suka ngeremehin ajang beauty pageant sebenarnya. Pasti Dewi juga pernah dengar lah stereotip seperti itu. Kalau menurut Dewi sendiri, bagaimana sebenarnya kalau Dewi menanggapi kritik ya? Kan katanya kalau beauty pageant itu cuma sekedar kecantikan fisik aja yang ditampilkan. Kalau Dewi sendiri, menurut Dewi sendiri gimana? Padahal dari sepanjang kita ngomong tadi, kita nggak bicara masalah fisik loh ini. Iya, betul. Tapi kan memang itu mungkin salah satu pertanyaan juga ya. Mungkin bukan salah satu, banyak mungkin ya yang bertanya seperti itu. Jadi beauty pageant ini bukan hanya tentang kecantikan. Kalau bicara tentang cantik, pada dasarnya wanita itu cantik. Indonesia ini sangat beragam, memiliki kecantikan yang sangat beragam. Itulah kita harus menumbuhkan rasa percaya diri terhadap wanita Indonesia. Kenapa adanya ajang beauty pageant? Kenapa adanya Putri Indonesia? Itu untuk menyadari wanita bahwa kalian itu cantik, kalian itu berpotensi, kalian itu memiliki bakat. Bagaimana kita ini yang mempunyai diri yang sesempurna ini bisa melengkapi dengan bakat kita, dengan value kita, dengan apa? Dengan cara dipupuk. Dipupuk, Kak. Rasa percaya diri itu butuhnya dipupuk. Karena kalau misalnya tiba-tiba dari kecil lahir, oh saya udah langsung terlahir percaya diri. Itu tidak bisa. Kecuali orangnya ekstrovert banget. Ya itu ya. Saya pribadi Kak, waktu kecil insecure banget. Susah percaya diri. Benar-benar meragukan diri sendiri. Nah ketika besar saya berpikir, bagaimana orang percaya dengan diri kita kalau diri kita sendiri pun meremehkan diri sendiri. Itu loh. Jadi bukan tentang kecantikan aja di sini, banyak aspek lah dari wanita yang bisa diangkat ini. Bukan karena dia nggak cantik ini, dia cantikan si ini, cantikan si itu. Pada dasarnya wanita cantik, betul kan? Betul. Cantik itu dibilang relatif gitu. Tapi bagaimana kecantikan dari dalam ini memancar? Dengan apa? Yaitu dengan value yang kita punya, dengan bakat yang kita punya, dengan kontribusi yang kita berikan kepada orang lain. Nah, Putri Indonesia ini semua finalisnya itu sangat-sangat memiliki advokasi yang membantu masyarakat. Banyak kita tuh mengangkat isu tuh banyak lah Kak, yang memang isu-isu di masyarakat. Apa nih yang harus kita bantu, apa nih yang harus kita angkat untuk kita besarkan di Putri Indonesia. Nah, jadi adanya advokasi ini bukan karena mentang-mentang mau ikut Putri Indonesia jadi bikin advokasi, enggak. Ini advokasi ini udah berjalan jauh sebelum kita mengikuti ajang. Tuh. Nah, kalau menurut Dewi sendiri, relevansi dari ajang beauty pageant dalam kehidupan sehari-hari ada pengaruhnya nggak kalau menurut Dewi sendiri? Sangat-sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena pertama melatih mental. Pasti. Ketika kita datang audisi, menginjakan kaki pertama kali di gedung Geraha Mustika itu yang kita punya hanya mental. Karena aku bilang rasa percaya diri itu tidak bisa kita lahir langsung punya. Ketika kita menginjakan kaki di Geraha Mustika, perempuan cantik banget, dia lebih ini, dia lebih cantik, dia lebih sempurna daripada kita. Ketika kita memiliki mental nih Kak, iya dia cantik ya, tetapi kan saya juga ingin membuktikan yang terbaik di sini gitu. Kita tidak bisa merendahkan orang lain, tetapi kita juga tidak bisa merendahkan diri sendiri. Jadi banyak lah yang bisa aku ambil. Jadi kalau menurut Dewi ya sebenarnya pandangan-pandangan bahwa ajang-ajang seperti Putri Indonesia tidak relevan di zaman sekarang ini sudah sebenarnya salah ya menurutnya. Ya menurut saya sih itu salah ya, karena ini tuh sangat-sangat berimpact positif bagi kehidupan ya tentunya. Untuk kehidupan sehari-hari itu sangat berguna, apalagi mentalnya itu harus benar-benar dilatih. Apa yang dipelajari dari ajang seperti ini kalau Dewi sendiri secara pribadi? Yang bisa diambil pelajaran, yang bisa di-share ke penonton nih. Oke, yang bisa diambil pelajaran yang pertama adalah mental yang seperti itu kan. Karena kita mengikuti ajang ini dengan berani mengirimkan pendaftaran formulir kita, itu kita sudah mempunyai mental Kak. Walaupun kita belum tahu nih finalisnya siapa aja ya, lawan kita siapa aja ya di ajang tersebut, tapi setidaknya kita punya satu tingkat mental di situ. Itu mental yang pertama. Kedua ini kita sangat berkontribusi dengan masyarakat.
Apa nih dari kita yang bisa kita berikan kepada negara, kepada bangsa ini? Jadi mungkin nggak hal besar ya Kak, mungkinlah satu langkah pun kalau memang kita niat positif, itu akan berdampak baik ke depannya. Jadi secara naluri itu kita udah tulus aja, ngelakuin apapun udah tulus. Benar-benar bukan karena Allah mentang-mentang Putri Indonesia, enggak. Itu tuh benar-benar udah tulus dari hati kita ngelakuin. Meskipun ya di luar ajang ini, meskipun nanti tahun-tahun kedepannya itu saya yakin hal-hal baik yang diterapkan di Putri Indonesia ini setiap harinya akan dilakukan akan berguna dan nalurinya itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya seperti public speaking, kan kita jadi Putri Indonesia itu harus bisa public speaking ya Kak. Itu tidak semuanya menguasai loh Kak, tapi kita belajar. Nah itu kan akan kepake kehidupan setelahnya, entah di pekerjaan, betul Kak, entah dia ada urusan apa, itu public speaking itu juga penting banget. Makanya itu menuju Putri Indonesia ini memang butuh perjuangan. Apa yang skill yang meningkat semenjak mengikuti ini selain public speaking? Ada lagi nggak? Skill ya, kalau skill sih itu kemampuan sih lah. Saya terus belajar ya, terus berlatih. Mulai dari catwalk, public speaking, saya juga masih belajar. Terus kemudian yang paling banget penting itu mental, balik lagi. Mental itu luar biasa ya, kalau nggak kuat-kuat mental mungkin udah down sendiri gitu, tapi selalu ingatkan kepada diri sendiri dengan tujuan kita tuh apa. Tujuan kita baik, tujuan kita positif, percayalah hasilnya itu akan positif. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu benar-benar melihat upaya kita, doa kita itu dilihat. Jadi biarlah orang berkata apa, biarlah orang mencaci, membenci gitu kan. Ya memang manusia tidak ada yang sempurna. Kita berbuat baik pun ada aja orang yang tidak suka gitu. Pasti. Jadi yang harus benar-benar kalian terapkan itu mental. Mental itu benar-benar harus diterapkan dan juga konsisten. Ketika kita mempunyai mimpi A, dalam menuju mimpi itu kan tidak mudah. Tidak, saya mau jadi dokter, ya udah tinggal kuliah selesai saya jadi dokter. Kan tidak, di dalam perjalanannya itu banyaklah kerikil-kerikil kecil kayak kita sebutnya ya. Banyaklah masalah-masalah kecil. Kita nih sebagai manusia, apakah kita siap menerima cobaan ini? Apakah kita siap untuk lebih dari ini, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, itu kan memang udah hukum alam ya. Tidak ada manusia, saya rasa ya, tidak ada manusia itu yang hidupnya lurus. Pasti. Oh mereka itu hidupnya enak, dia dari keluarganya misalnya harmonis, keuangannya oke, dia sekarang titelnya ini. Ya kamu nggak tahu di dalamnya tuh gimana dia tuh memperjuangkan hidupnya. Itu mental itu nomor 1 banget. Jadi benar-benar harus kuatin mental dan konsisten. Dan paling penting di atas semuanya, berdoa. Nah, kalau menurut Dewi sendiri, bagaimana sebuah ajang Putri Indonesia gini bisa mempengaruhi pemberdayaan perempuan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan? Kalau pandangan Dewi sendiri gimana? Pandangan aku sih sangat-sangat baik ya pemberdayaan perempuan ini. Ya balik lagi dengan advokasi yang kita miliki, itu udah sangat mendukung banget gitu, udah sangat benar-benar positif banget. Semua finalis ini semuanya bagus, karena mereka itu memperjuangkan mimpinya, memperjuangkan advokasinya, memperjuangkan provinsinya, memperjuangkan bangsanya. Karena ini loh wanita Indonesia itu tidak hanya cuma sorry to say ya Kak, ya udah jadi di rumah aja lah gitu. Sorry to say gitu, tapi itu kan balik lagi ke pilihan ya kalau itu. Tapi ini loh wanita Indonesia bisa berkarya, bisa berkontribusi lebih untuk negara, untuk bangsa ini, untuk budayanya. Itu sangat bagus banget memang. Oke, jadi pemilihannya kapan nih? Pemilihannya itu finalnya itu 2 Mei dan karantina itu 14 April. 14 April ini sudah karantina. Iya, dan pemilihan finalnya itu tanggal 2 Mei. Ini apabila yang ada ingin nih, misalnya mungkin tahun depan kali ya. Kalau ada yang ingin ikut seperti ini, biasanya infonya bisa didapat di mana?
Itu setiap tahun kan pasti ada ya pemilihan, dan itu pasti Putri Indonesia di akun Instagramnya itu pasti dia bikin pengumuman untuk dibuka pendaftaran untuk provinsi gitu. Dan jadi itu terbuka untuk umum, Kak. Siapapun bisa daftar. Selama memenuhi syarat. Iya, selama memenuhi syarat itu siapa saja boleh daftar. Ya, tetapi kan balik lagi ya, syaratnya apa gitu. Jangan sampai kecewa dengan harapan sendiri gitu kan, maksudnya. Ya kalau untuk pendaftarannya itu dibuka untuk umum, semua wanita Indonesia yang memang memenuhi kriteria itu sangat boleh. Jadi setelah ini apa rencana ke depannya nih? Rencana ke depannya? Setelah dari apa? Kaltara nih. Oh, dari Kaltara ini. Dari Kaltara ini kemudian fokus untuk latihan persiapan karantina, karena mulai dari kostum, mulai dari kita latihan lagi public speaking, latihan lagi catwalknya, latihan lagi untuk make upnya, untuk behavior kita itu benar-benar harus dipersiapkan semuanya. Gitu, Kak. Nah, ini bagi yang ingin kenal Dewi nih bisa dilihat di mana nih? Di Instagram, teman-teman. Nama Instagram aku Dewi Ratna. Dewi Ratna. Iya, Dewi Ratna. Dewi Ratna gitu aja. Underscore. Dewi Ratna underscore. Jadi bagi warga Kaltara yang ngomong kenapa tidak ada wakil Kaltara, silahkan daftar tahun depan. Iya, ya betul. Justru itu ini ya Kak, aku jujur aja. Kalau tahun depan wakil Kaltara ini asli dari Kaltara, bangga banget. Benar, aku bangga banget karena itu salah artinya satu sudah selevel ya. Sudah bukan level sih. Maksudnya itulah biar memang mereka itu merasakan prosesnya. Bagaimana menjadi Putri Indonesia gitu, bagaimana berjuangnya di Putri Indonesia, dan pasti saya akan support. Dan pasti saya akan support siapapun nanti wakilnya Kalimantan Utara ini di tahun depan itu bisa menghubungi saya. Dan kami pun akan support juga. Ya. Warga Kaltara harus support ya. Warga Kaltara baik, semua kan support aku. Ada yang ngasih baju. Ada yang ngasih baju? Iya. Ini aku aja pakai baju dari Cakto. Wih. Makasih Cakto. Ini aku pakai podcast. Okay. Itu benar-benar support banget sebetulnya ya warga Kaltara. Cuman bagaimana wanita Kaltara ini mempunyai semangat dan jiwa juang yang tinggi. Ada pesan nggak buat warga Kaltara terakhir nih? Terakhir ya. Pesannya itu terus bermimpi ya, untuk generasi muda khususnya. Terus bermimpi, jangan pernah patah semangat. Karena mungkin salah satu keluhan itu untuk mendaftar Putri Indonesia kan jauh ya di Jakarta, Kak. Nah, itu bukan suatu masalah besar menurut saya. Saya pribadi mengikuti Putri Indonesia dengan segala persiapannya itu benar-benar mempersiapkan sendiri. Saya nabung, saya latihan public speaking, saya latihan ini, itu benar-benar perjuangan gitu. Jadi saya harap memang wanita Kaltara ini mempunyai jiwa juang yang tinggi seperti itu. Nah, jadi nanti ketika kalian audisi di Jakarta, kalian bisa dengan siap, kalian sudah matang gitu untuk mempersiapkan diri untuk membawa nama Kaltara nih di ajang nasional. Tuh pesannya itu. Dan untuk warga Kaltara, saya yakin semuanya warga Kaltara itu baik banget, ramah banget. Cuma untuk yang kejadian kemarin itu karena memang mereka itu miskomunikasi, ketidaktahuan. Jadi sebetulnya tidak salah. Saya tidak menyalahkan. Karena memang mereka tidak tahu gitu. Itu sih lebih ke semangat untuk semua pemuda dan pemudi Kaltara. Padahal kalau ditelusuri ini bubuhan kita juga. Bubuhan Kaltara juga pada dasarnya ya. Oke, terima kasih buat Dewi yang sudah mampir ke studio Kaltara Podcast. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Terima kasih juga ya Kak.